Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir di sejumlah lokasi membuat Pemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan memberlakukan pembelajaran jarak jauh terhadap siswa dan bekerja dari rumah atau work from home bagi pegawai serta para pekerja. PJJ dan WFH mulai diberlakukan hari ini, yang ditandai dengan diterbitkannya surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan selain banjir, kemacetan arus lalu lintas juga menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan PJJ dan WFH. Menurut Pramono Anung, langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dan para pekerja dan pegawai juga tetap produktif karena infrastruktur di Jakarta cukup mendukung kebijakan ini. PJJ dan WFH sendiri akan diberlakukan sampai tanggal 27 Januari mendatang dan akan diperpanjang jika cuaca ekstrim masih terjadi. Proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Jakarta bisa tetap berjalan dengan baik karena memang infrastruktur di Jakarta cukup untuk dilakukan apa yang disebut dengan school from home. Dan saya juga memberikan persetujuan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan yang disebut dengan work from home. Dua-duanya sudah mengeluarkan surat edaran Dinas Tenaga Kerja ini bagi para pekerja, sedangkan untuk Dinas Pendidikan adalah untuk para siswa. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir dalam beberapa hari terakhir akibat tingginya curah hujan. Selain merendam permukiman dan sekolah, banjir juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas yang berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah dan keterlambatan pegawai dan pekerja berkantor. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Terima kasih ya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima kedatangan Susuhunan Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan SISKS Pakubuwono 14 Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Januari 2026. Purbaya datang bersama ibunya, Gusti Kanjeng Ratu GKR Asih Winarni, dan kakaknya, Gusti Kanjeng Ratu GKR Anom Sekarjati. Ketiganya diterima Dasko ditemani oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI, Ahmad Muzani. Dalam pertemuan tersebut, Sinuhun Pakubuwono 14 menegaskan kehadirannya bersama keluarga besar Keraton murni dalam rangka silaturahmi dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah. Terkait perhatian nasional atas dinamika internal keraton yang sempat menjadi sorotan publik, Pakubuwono 14 mengaku ada pembahasan singkat dan meminta arahan serta masukan dari pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya musyawarah, kerukunan, dan kerjasama semua pihak agar keraton tetap berjalan dengan baik dan terus berkembang secara bersama-sama. Kami di sini berniat bersilaturahmi, diberikan masukan-masukan juga tetap supaya nanti keraton bisa tetap berjalan dengan baik dan selalu pasti ada musyawarah ya Mbak Yu ya, saya kira itu. Pada kesempatan yang sama, kakak dari Pakubuwono 14 Gusti Kanjeng Ratu GKR Anom Sekarjati juga menyampaikan harapan agar ke depan Keraton Surakarta dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan pemeliharaan serta pengembangan keraton sebagai warisan budaya. Pakubuwono 14 sudah ditunjuk, semoga nanti ke depannya dengan pemerintah kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mengelola keraton, terus kemudian untuk memelihara keraton dan lain sebagainya. Jadi ini hanya bentuk silaturahmi, kemudian nanti dari situ bisa dilanjutkan dengan kerjasama dengan pemerintah. Restu Wulandari, Lydia Junita, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.